Ada suara ya? Ada. Ya. Ini namanya juga hilang. Selama gosipnya juga hilang. Sorry ya Pak. Selanjutnya dijelaskan bersama dijeki bila dapat menyumbang orang yang mempertahankan sutra ini. Sutra itu kutipan kalimat bab Dharma Duta 10 Sadama Pundalika. Sutra menjelaskan bahwa karunia kebajikan memuji orang yang mempertahankan Sadama Pundalika. Sutra lebih unggul daripada karunia kebajikan memuji Buddha selama kalpa yang kekal. Nah, ini ya begitu penting loh. Kita lihat orang itu jangan lihat dia punya latar belakang, ekonominya kurang bagus atau gimana. Yang penting orang itu bisa sungguh-sungguh sampaikan kata-kata Buddha yang benar. Nah, orang itu patut kita hormati, ya. Jadi kita jangan itu dia aja selama bosen. Jadi kita sumbang dia apa? Bukan sumbang dia uang, tapi kita sumbang waktu kita, ya, ke sana dengar, ya. Ini disebabkan karena menerima dan mempertahankan Saddhamma Pundalika Sutra pada masa akhir Dhamma ini sangatlah agung dan sulit. Kenapa? Orang itu dia bisa sampaikan kata-kata Buddha, kita harus betul-betul itu hormati. Kenapa? Itu tidak mudah loh. Bagi orang itu bisa menerima dan mempertahankan sutra, apalagi sutra Namya Renge Kyo, itu tidak gampang. Ini cerita, ini dicerita ya. Pada Buddha Shakyamuni sebagai seorang pangeran waktu di India ya, di istana. Buddhanya belum mencapai kesadaran Buddha, masih pangeran. Dia keluar dari istana pada usia 19 tahun. Mulai 19 tahun keluar dari istana, mau apa? Dia itu mau bertapa. Di situ sebetulnya papanya tidak setuju. Makanya dia adalah satu anaknya, anak tunggal ya, untuk melanjutkan tatanya kerajaan sang ayah. Tapi orang tengah, dia lihat dalam hidup dia tidak bahagia. Kenapa? Walaupun banyak duit. Pangeran banyak duit loh, anak raja. Dia nggak bahagia. Kenapa? Karena dia lihat ada 4 penderitaan. Keluar dari satu pintu, lihat ada orang nangis di situ. Nangis. Dia tanya itu pesuruhnya, itu kenapa? Oh, Pak Pangeran, itu ada anak lahir. Kenapa nangis? Karena lahir di dunia ini banyak penderitaan. Jadi anak bayi itu nangis. Nah, jadi kemudian lihat ada orang yang sudah tua-tua. Ada orang sudah tua-tua, sudah ada jenggot-jenggot, jalannya pakai tongkat. Kemudian lihat lagi, ada yang sakit. Yang terakhir ada yang meninggal, banyak orang nangis di situ. Nah, karena itu dia mau cari satu sebab kenapa ada 4 penderitaannya. Jadi dia betapa. Nah, pada saat dia keluar dari istana ya, itu pangeran itu waktu mau keluar dari istana itu mau bertapa. Ya, seperti kita mau disiap ke buku orang gitu ya. Ada 5 orang yang mendampinginya ikut Buddha Shakyamuni. Pada 6 tahun pertama, ikut Buddha sudah 6 tahun, 2 orang meninggalkannya. 2 orang ini tinggalkan Buddha Shakyamuni. Akhirnya 6 bulan kemudian 3 orang lagi juga pergi. Jadi sudah tidak ada yang ikut dia. Akhirnya tinggal Buddha Shakyamuni sendiri hingga mencapai kesadaran Buddha. Jadi 5 pesuruh yang ikut dia keluar dari istana
keluarkan. Kenapa? Di situ dikasih tahu. Menerima gampang, mempertahankan susah. Oleh karena seperti kita ini, kita ada mempertahankan Namyo Horenge Kyo. Kita mempertahankan sampai ajar. Nah, itu baru bisa mencapai kesadaran Buddha. Hal ini menjelaskan betapa sulitnya mengikuti orang. Apalagi kalau mau mengikuti hukum. Nih, ikut orang aja udah susah. Ya, apalagi mau ikut hukum. Hukum itu apa? Namyo Horenge Kyo. Maka itu lihat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang bisa mempertahankan Dhamma Pundalika Sutra atau Namyo Horenge Kyo seperti pasirnya di kuku. Ini Nichiren Daishonin yang bilang. Ya. Apalagi kalau mau mengikuti hukum Dhamma Pundalika Sutra yang sulit dipercaya dan sulit dimengerti, Nansin Nangge, itu lebih susah lagi. Maka itu nggak ada heran. Ini hari yang ikut YouTube berapa, ikut Zoom berapa? Tinggal 4 orang, tinggal 5 orang. Itu nggak ada heran itu. Kenapa? Karena orang belum ngerti. Nah, jadi dari dulu Buddha aja, Cakamuni ya dulu ya, dia menjalankan pertapaan, muridnya juga bisa tinggalkan. Apalagi kita orang manusia biasa belum ngerti apa-apa. Nah, di sini orang yang menyusah, orang yang mempertahankan Dhamma Pundalika setelah kepalanya akan pecah menjadi 7 bagian. Kalau tiap pagi sore, kalau seperti Hartina mungkin tidak ngerti Mandarin ya. Di dalam Gohonjon itu ada tulis. Bagi orang yang menfitnah Dharma, kepalanya akan pecah 7. Sebaliknya, orang yang menyumbang pada Dhamma Pundalika Sutra, rezeki akan datang dari ribuan mil. Nah, itu ada dalam Gohonjon itu ada tulis begitu. Jadi di sini menfitnah Dharma. Sekarang di masyarakat banyak yang menfitnah Dharma. Contohnya Gohonjon kita NSI itu tidak ada kekuatan. Ya, kita nggak bisa mencapai kesadaran Buddha. Tidak ada hubungan Dharma. Itu menfitnah Dharma. Itu akibatnya sudah ada. Di sini bukan artinya kepala pecah 7, bukan kepala pecah sampai 7, bukan artinya dalam kehidupan itu kita mengalami banyak kesulitan. Hidup kita jadi kacau. Ya, banyak susahnya itu. Kepalanya pecah 7. Siapapun yang tidak mematuhi mantraku dengan melintang dan menyulitkan orang yang membatalkan hukum, kepalanya akan terpecah menjadi 7 bagian seperti buah pohon arjaka. Di India ada semacam buah. Buah itu kalau telah dibelah, itu bau-baunya keanggrek. Ujung-ujungnya bisa jadi 7. Nah, jadi ambil contoh buah arjaka ini sebagai umpama kepala pecah 7. Tapi di sini kepala pecah 7 itu bukannya jasmani, bukan badannya, tapi cuma jiwanya. Jadi terancam. Bukan terpecah secara jasmani, tetapi terpecah secara kejiwaan. Dharma duta ya, bijaki kebajikan karena memuji orang yang mempertahankan Dhamma Pundalika Sutra lebih unggul daripada karunia kebajikan yang terhitung yang diperoleh karena memuji Sang Buddha selama 1 karta yang kekal. Kita menyumbang sama Buddha, kita menyumbang pada Dharma. Yang lebih agung adalah menyumbang pada Dharma. Itu Dharma yang paling agung. Ya. Jadi orang-orang itu nggak ngerti loh. Banyak-banyak di kelentengku itu semuanya sumbang kepada Buddha-Buddha. Padahal di sini dikasih tahu. Ya, dikasih tahu kita harus sumbang apa? Di bab Dharma Pundalika Sutra, di bab 10 itu bab Dharma Duta, di situ dikasih tahu. Sumbang kepada Dharma Namyo Horenge Kyo itu lebih agung daripada sumbang kepada Buddha. Buddha itu manusia,
Ya, jadi Dharma Nam-myoho Renge Kyo itu alam semesta. Orang yang memuji dapat menimbun rezeki dengan tenang dan jelas. Sebaliknya, dosa orang yang menfitnah orang ini akan membuka pintu neraka yang tak terputus-putus penderitaan. Demikian. Kalau kita memuji orang yang melaksanakan Saddhamma Pundharika Sutra ya, dapat menimbun rezeki. Kalau sebaliknya orang yang menfitnah itu membuka pintu neraka. Itu begitu buka pintu neraka artinya banyak kesulitan ya. Jadi akhirnya dalam kehidupan itu timbul banyak penderitaan, timbul banyak masalah. Orang yang telah mencapai tingkat tertinggi dalam ajaran sebelum Saddhamma Pundharika Sutra tidak dapat melebihi orang yang ke-50 yang mendengar dan memuji Saddhamma Pundharika Sutra. Nah, ini kemarin baru kita belajar gosunya. Ini dalam kalimat ini adalah Goju Tenden. Masih ingat nggak Goju Tenden? Artinya begitu. Di dalam Saddhamma Pundharika Sutra, di situ diterangkan mengenai pengulangan, ulang-ulang, pengurangan kembali kepada orang yang ke-50. Artinya begini, satu orang itu dikasih tahu, yang orang kedua Saddhamma Pundharika Sutra. Orang kedua kasih tahu yang ketiga, keempat, sampai 49, sampai yang terakhir 50. Nah, kalau di sini dilihat, wah itu rezekinya sampai ke 50 itu pasti tipis ya. Tapi di sini dikasih tahu, nih, dikasih tahu apa tadi? Orang yang telah mencapai tingkat tertinggi, bagi yang belum sebut Nam-myoho Renge Kyo, mereka sudah pada tingkat tertinggi, yaitu dulu itu Buddha Shakyamuni itu mereka mencapai kesaran itu ada tingkat Tokaku yang paling tinggi itu Myokaku. Tingkat yang 52 itu adalah dalam Saddhamma Pundharika dari sebelum Saddhamma Pundharika Sutra ajaran sementara itu tingkat paling tinggi itu udah Myokaku itu karena sudah bertapa tahun-tahunnya. Jadi sini diumpamakan orang yang telah mencapai tingkat tertinggi dalam ajaran sebelum Saddhamma Pundharika Sutra tidak dapat melebihi orang yang ke-50. Sebetulnya orang pertama sampai ke-50 udah tipis kan, tapi dibandingkan sama sebelum Saddhamma Pundharika Sutra, ini orang yang ke-50 yang ini yang mendengar dan memuji Saddhamma Pundharika Sutra, dia punya karunia lebih tinggi dari orang yang tingkat dalam masyarakat itu ya. Jadi begitu hebatnya unggulnya Saddhamma Pundharika Sutra. Nah di sini dalam kutipan penyakit Toki Amagoje selalu didoakan di hadapan para dewa seperti sesuatu yang terjadi pada diri saya sendiri. Diciriin dari sana begitu maitri karuna ya, sebagai seorang orang tua ya, dia selalu khawatirkan Amagoje, jadi selalu kirim doa. Sebaca maitri karuna diciriin dari sana yang selalu mendoakan dan mengkhawatirkan penyakit Toki Ama seperti sesuatu yang terjadi pada diri sendiri ya. Terlebih lagi mendesak para dewa untuk menggantikan jiwa Amagoje. Terlihat betapa Nichiren Daishonin memarahi para dewa dan mendesak untuk melindungi jiwa Amagoje. Wah, Nichiren Daishonin begitu berani loh, marahi sama dewa-dewa. Kenapa? Karena dewa itu tidak lindung ini Amagoje sampai dia sakit sampai lama-lama tidak sembuh-sembuh. Begitupun waktu Nichiren Daishonin mau dipenggal di tempatnya Tatsunokochi. Dalam perjalanan itu didampingi oleh Shio Gingo. Liwat. Ada suara saya nak ya? Rasanya hilang lagi ya? Ada kok Pak, jelas. Ada, jelas. Nah di situ dalam perjalanan menuju ke Tatsunokochi liwat satu puing. Puing itu Shio Hachiman. Di situ udah marah sama Hachiman. Hachiman, di mana janji kamu? Katanya kamu melindungi Saddhamma Pundharika Sutra.
Sekarang saya akan dipenggal. Dia marah-marah sama Hachiman Bosatsu. Begitu waktu di tempat penggalan yaitu di Tatsunokoji, waktu Argojo itu mau penggal kepalanya, di langit itu dalam gelap belita itu timbul meteor terang benderang sehingga itu Argojo takut ya lari. Jadi Nichiren Daishonin tidak dibunuh. Sebetulnya pada saat itu terjadi Hosaku Kenpon. Nichiren Daishonin sudah menanggalkan manusia biasa dan pada saat itu dia adalah Buddha dari Yushin Puan Ganjo. Jadi sejak dari dulu dia sudah Buddha. Timbulnya Buddha dia. Nah begitu dia marah ya. Bab kedua-dua dijelaskan bahwa ketika penyerahan tugas umum dari Buddha Shakyamuni pada Bodhisattva dan Paridaya menjawab, kami semua akan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang engkau titahkan katakan. Yaitu prasetya mereka dengan demikian kalau tidak melindungi orang yang menerima dan mempertahankan sadama pundalika sudah di masa akhir dhamma, maka tidak memenuhi janjinya. Oleh karena itu Nichiren Daishonin memarahi para dewa yang seharusnya menyelamatkan dengan menggantikan jiwa Toki Amagoze. Ya. Nah, waktu dulu semua bodhisattva sudah berjanji mau apa? Yaitu mau lindungi pelaksana Saddharma Pundalika Sutra. Nah ini pada waktu peristiwa penganiayaan Tatsunokoji, Nichiren Daishonin telah memarahi Mahabodhisattva Shio Hachiman. Juga ketiga Nanjo Tokomitsu menderita sakit parah. Nichiren Daishonin memarahi para dewa dengan berkata, apakah Anda mau menelan tancapan pedang atau memikul kobaran api besar? Begitu marah sama dewa. Karena kita tahu Nangge Tokumitsu juga pernah sakit. Sakitnya berat sekali. Hampir mati. Di situ juga Nichiren Daishonin doa pada dewa. Akhirnya sebetulnya doa-doa pada dewa itu di situ si Nichiren Daishonin memberi semangat ya, memberi semangat pada Amagoze maupun Nangge Tokumitsu ya. Oleh karena itu dapat semangat mereka bisa hidup kembali. Jadi selama masa hidupnya Toki Amagoze ya selalu juga menyumbang Nichiren Daishonin, begitupun melindungi Nichiren Daishonin. Demikian pula suami pun begitu ya, selalu menyumbang. Itu waktu Nichiren Daishonin dengan sungguh hati. Nichiren Daishonin dilindungi oleh Toki Jonin dari luar, yaitu dari luar banyak ada yang mau bunuh Nichiren Daishonin, jadi Toki Jonin bisa melindunginya. Jadi dia begitu sungguh-sungguh lindungi, yaitu siapa? Toki Jonin lindungi Nichiren Daishonin. Di situ waktu Nichiren Daishonin di Gunung Minobu kurang orang kunjungi, sehingga karena dia manusia biasa kan, Buddha juga manusia biasa, dia juga perlu makan. Ya, di luarnya dingin, kurang pakaian, makannya nggak ada. Pada saat itu Nichiren Daishonin pun ngerasanya udah mau putus asa, mau mati. Pada saat itu Nangge Tokumitsu beri sumbangan begitu banyak sumbangan kepada Nichiren Daishonin, sehingga Nichiren Daishonin dapat hidup lagi. Demikian pun Amagoze juga ya memberi sumbangan kepada Nichiren Daishonin. Jadi di sini diumpamakan seperti gitu ya. Diumpamakan bahwa itu
lampu ya sudah mau padam ya, dengan adanya sumbangan itu, dengan ada sumbangan minyak itu lampunya bisa hidup nyala lagi. Begitupun itu seperti akar dari pohon ya sudah gersang, di situ dikasih tanah ya. Nah ini setelah Nichiren Daishonin ini masuk Gunung Minobu, keadaan hidup beliau semakin sulit, kekurangan dalam berbagai hal. Sumbangan yang diterima pada waktu itu dirasakan sedemikian agung, seperti memberikan minyak kepada Perita Dharma, Peyabalasan Saddhamma Pundalika Sutra yang hampir padam. Itu dijelaskan kira-kira Nichiren Daishonin sebetulnya udah mau mati kekurangan makanan, tapi adanya sumbangan datang itu diumpamakan seperti pelita yang sudah mau padam, adanya minyak lagi, bisa nyala lagi. Di dalam surat balasan kepada Ionodono pada kurun waktu yang sama pun terkutip, suatu saat ketika merasa sangat putus asa karena hampir mati kelaparan, terjadi seperti api ditambahkan minyaknya. Demikian juga ya. Nichiren Daishonin di Gunung Minobu pun pernah sudah mau kelaparan sampai mati, Nanggi Tokumitsu juga sumbang makanan. Sungguh-sungguh agung dan menggembirakan hati ya. Nah, di sini yang terakhir ini adalah di mana Nichiren Daishonin selalu memberi semangat pada Tokiyama Goze ya, supaya dia ada bergairah untuk hidup. Nah, sehingga Tokiyama Goze bisa umurnya diperpanjang sampai 20-an tahun. 20-an tahun, coba luar biasa. Dan waktu sudah tua, jadi dia sama anaknya, putrinya, pindah ke mana? Pindah di bawah Gunung Fuji, tinggal dengan Nikosonin di bawah Gunung Fuji, yaitu dekat Taishikichi ya. Itu tanah yang disumbang Nanggi Tokumitsu. Jadi Amagose tinggalnya bersama dengan Nikosonin di situ. Malahan suaminya yang sehat lebih cepat mati. Ini yang Amagose yang sakit-sakitan sampai segitu lama bisa berpanjang umur sampai 20 tahun lebih. Maka itu ya, itu kapan bisa ajar kita nggak tahu. Yang penting kapanpun kalau kita bisa jalankan tugas Buddha ya, di situ kita jalankan ya. Nah itu pasti dapat satu karunia itulah ya. Jadi kita mau jalankan tugas Buddha. Sekian ya, terima kasih. Terima kasih Pak Letemea. Bu Piin, Ibu Kristanti, Ibu Pi Siang. oh Ibu Pisiang, nih. Iya. Ibu Pisiang, Pikyong. Ya, datang. Nggak bisa, saya nggak bisa. Saya nggak bisa itu. Nggak bisa apa, udah Udah dandan, duduk udah di cakep. situ, udah ini hari. Saya bisa nyala, saya nggak bisa pencet. Bodoh, itulah namanya orang bodoh. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu, adik-adik semua ya. Namanya Ya. Namanya Ringkikil. Bosen ikutin pelajaran ya. Saya juga rasa ya, kalau kita rasa males, bosen tuh, kita nggak bakalan pengen dengar gitu ya. Maka itu harus, kita punya jiwa harus kuat. Pokoknya mau belajar lah. Kita jalanin kata-kata Buddha itu memang ya, mau sungguh hati, mau dari dasar jiwa kita. Kalau kita itu nggak ada persiapan, kita kayak cuek-cuek aja lah.
nggak mau dengar lah apa ya. Sayang sekali. Memang ya, Gonson agung. Gonson agung, tapi kalau kita nggak mau jalanin, kok hilang? Masih ada nggak sih? Ada. Tenang aja, tenang. Jelas. Tenang. Jadi kalau kita ya mau jalanin sungguh-sungguh, pasti kita semangat gitu ya. Saya juga rasa, saya sembahyang Gonson tuh dari 76 ya, Bapak yang terima ya. Jadi udah 40 tahun ya. Jadi kalau kita itu nggak mau sungguh-sungguh jalan, gimana ya? Jadi itu 45 tahun ya. Kita itu bukan enak-enak ya. Ya, ketemu kesulitan apa, jalanin terus. Pokoknya kesulitan pasti ada ya. Tapi kita bisa hadapin. Kalau saya dari dulu bilang, kalau saya ada kesulitan, saya buka Gonson dari Moku ya, kasih tahu ya Gonson, ada kesulitannya gini-gini. Ya, akhirnya saya bisa atasi. Banyak kesulitan kita bisa lewatin ya. Memang kalau kita sungguh-sungguh mau belajar, jadi kita kayak jangan ngeluh. Kayaknya sulitan, kok udah sembahyang Gonson kesulitan ya. Biar kita itu semua ya, kesulitan apapun dari dasar jiwa kita ya. Saya rasa itu perasaan jiwa. Kalau kita bangun tidur ya, ketemu jodoh yang jelek ya, pasti kita langsung marah gitu ya, kesel gitu. Bisa. Saya kadang-kadang Bapak juga gitu ya. Bilang, misalnya dia mau ini hari mau pergi ambil surat di mana, di Tanjung Duren gitu ya. Nanti dia mau beli barang di Glodok gitu. Itu kan beda ya jalannya ya. Kalau saya bilang dia ambil surat dulu baru pergi belanja gitu. Saya bilang surat tuh nggak penting, yang penting udah selesai, kapan aja kita ambil ya. Jadi nggak usah bolak-balik ke sini, mau kerja kan ingat di surat dulu, ambil surat dulu. Ke Glodok kan jauh itu pisahnya ya, bercabang lain, kiri kanan tuh jauh. Jadi itu saya bilang, kadang-kadang saya bilang, lu kayak Superman ya, udah tua tahu, kita atur ya, kita mau ke Glodok ya sama Tanjung Duren kan beda. Jangan ini hari jangan pergi ambil surat dulu, itu kan nggak hilang punya surat, bisa taruh di kantor ya. Nah itu saya kadang-kadang kesel, saya langsung bilang nggak ngerti juga ya. Akhirnya dia ambil surat baru pergi Glodok gitu. Saya pikir kita kan udah tua itu harus bisa irit energi ya, sering bilang. Tapi kalau Bapak ini dia rasa dia kayak anak muda gitu ya. Pokoknya ya dia mau kerja ini itu kayak cepet gitulah. Saya bilang kita udah tua, kita harus ya atur ya gimana ya. Jadi kadang-kadang saya bisa ngomelnya begitu ya. Tapi saya ya ngomel yang untuk kebaikan. Kalau yang ngomel yang enggak itu saya juga nggak mau. Soalnya kita udah tahu ya pelajaran, kita nggak mau rusakin jiwa kita ya. Memang ya apapun yang terjadi itu ya itu dari kita. Kita marah, benci, otomatis ya kita punya jiwa jadi rusak. Penyakit datang ya. Jadi saya ingat kalau dulu pemudi sering sakit. Soalnya itu marah benci ya, keluarga besar dulu kan pemudi. Keluarga besar jadi ya anak apa itu ya seimbang gitulah. Pokoknya berantem lah apalah. Itu sering itu. Jadi kayaknya jiwa kita itu kan marah benci. Anak waktu itu anak kecil ya, kita nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang kita udah tahu, oh kita bisa sakit terus ya. Itu dari kita punya perasaan jiwa. Sering marah, benci, dia panggil jodoh. Saya bilang organ-organ kita itu jadi tegang ya. Jadi sering sakit. Jadi makanya ya, kita kalau mau perbaikin kita punya nasib tuh harus sifat-sifat kita itu yang jelek itu kita atur gitu ya. Memang nggak gampang itu mau rubah ya. Sifat yang jelek itu susah ya. Memang saya juga ingat ya, saya udah ke Jakarta udah 45 tahun lebih ya. Jadi itu waktu merit tuh kita kan mau pulang tuh nggak ada uang lah ya.
sampai mertua itu ya bapak punya bapak mertua saya laki lah meninggal. Saya pas lahir si Desi ya, baru setengah bulan ya. Jadi kan nggak ada uang juga, jadi nggak ada ya orang masakin arak itu juga nggak ada ya. Jadi bapak itu ya pergi beli ayam apa, jadi ya masak gitulah. Akhirnya engso saya yang fluid juga baik lah, dia suruh supirnya antar gitu. Jadi bapaknya meninggal, dia juga nggak bisa pulang. Bukannya itu nggak punya duit ya. Akhirnya ya 7 hari juga bapaknya itu kasih mimpi. Ya mimpi datang ya bapaknya. Datang tuh kasih sebungkus itu. Sebungkus kayak bungkus kain tuh dia buka. Ada 20-an, ada uang sen lui itulah. Jadi kan dia panggil saya bangun ya. Kaget sebentar. Mati lampu. Jadi ketakutan waktu itu zaman 70-an lah itu ya. Jadi sampai 7 hari atau 10 hari itu dia punya pokok dia orang pulang. Dia bilangin dia mimpi gini-gini papanya ya. Akhirnya bener loh, ada sebungkus uang di laci papanya. Oh, rupanya mau kasih kamu gitu ya. Buka, bener ya duitnya itu ya. Makanya itu getaran ya. Kayaknya engkaunya udah bilang, dia dipanggil Acai, dia nggak bisa pulang, istrinya lagi lahir gitu-gitu, kasih tahu ya. Akhirnya ya juga nggak bisa pulang kan. Saya sampai si Desi 4 tahun loh, saya baru bisa pulang ke Siental, orang tua saya ya. Waktu dulu kan mana ada telepon, HP gitu mana ada ya. Tulis surat mama juga nggak ngerti ya, nggak ngerti. Jadi itu pulang udah 4 tahun baru pulang gitu ya. Waktu itu saya pulang kan. Jadi saya ada engso ya, pokoknya punya bini. Jadi suruh saya ke itu bio ya, tempat abu bapak sama mertua 2 lah, taruh di kelenteng situ ya. Jadi di situ saya kan ya sembahyang berdiri kan, berdiri sembahyang. Engso saya langsung tekan saya punya bahu, tekan dia, lu nggak pernah pulang, mertua meninggal gitu ya. Dia tekan saya suruh saya kui gitu ya. Dia kan nggak bilang baik-baik, lu harus kui ya. Dia tekan gitu ya, waktu itu masih muda lah, 30 tahun lebih ya. Tekan gitu saya langsung kui loh, duduk itu. Waduh, saya sampai nangisnya kaget juga ya. Kok begitu orangnya? Jadi di lingkungan itu kan banyak orang sembahyang. Wah, ini orang itu pasti dosanya atau kurang ajar atau apa gitu ya. Saya kalau ingat, saya suka sedih gitu. Jadi makanya ya, kita udah sembahyang Namyo Horingegyo, kita harus tahu ya, mana yang baik, mana yang buruk. Kita harus pinter, kita jangan jalanin. Jadi saya selama ini ya untunglah kita banyak dengar kata-kata Buddha gitu ya. Jadi banyak belajar. Jadi saya nggak mau ya rusakin jiwa kita, jiwa saya gitu ya. Jadi saya bisa itu sampai sembahyang Gonson udah 40-an tahun, saya bisa robah segalanya ya. Kayaknya ya penghidup saya pelan-pelan tuh robah sampai sekarang itu saya rasa terima kasih itu ada Gonson. Biarpun kita susah kita tetap Namyo Horingegyo ya. Jangan bosen. Makanya kalau kita bosen-bosen itu ya kayaknya susah lah mau loba nasib gitu ya. Loba nasib itu bukannya kaya atau apa, tapi hidup itu bisa tenang ya. Apapun kita mau kita bisa jalanin ya. Saya ingat dulu waktu ikut Lembo Globe di Senayan juga. Itu juga mau bayar itu kain itu kan mau 10.000, itu udah nggak punya duit loh. Jadi akhirnya bapak pergi kerja beli barang itu orangnya kasih komisi 10.000, buru-buru bayar gitu ya. Makanya kita sering ya ketemu, kita mau apa itu ada aja gitu ya.
Jadi makanya itu kita percaya Gonson tuh harus sungguh-sungguh. Sulitan semua orang ada. Biar orang kaya juga banyak kesulitannya ya. Tapi kita ada Namyo Horingekyo depan Gonson Daimoku ya. Pasti kita itu dapat jiwa yang tenang, itu penting ya. Kalau kita udah tenang, kita bisa atur gimana, sebab apa kita bisa susah. Kita bisa tahu ya, pelan-pelan kita Daimoku, kita tinjau diri, kita salah di mana, bisa ya kita akhirin penderitaan kita ya. Kita bisa jalanin sampai sekarang itu harus kuat itu ya. Memang ya hadapin kesulitan itu jangan ngeluh, jangan rasa minder, jangan bosen lah, jangan males, itu yang penting ya. Gonson agung, kalau kita nggak mau sungguh-sungguh jalanin ya, apa yang terjadi itu kita nggak tahu ya. Jadi sekarang itu COVID tambah banyak kayaknya ya. Kalau kita nggak hati-hati, kita anggap remeh, gitu bisa kena juga ya. Jadi makanya kita semualah sungguh-sungguh jalanin. Jangan bosen ya, jangan males ya. Sekian lah. Terima kasih, Bu Pihyong. Ya. Udah bagus, dandannya udah cakep, bukan panjangin. Ngomongnya agak lama. Ya, soalnya sekarang gilirannya cerita kita dari Pak Aloy kan. Belum berhenti. Sudah Ibu daerahnya ini. Ibu daerah tuh ini belum ngerti loh. Vivi dia orang belum ngerti. Udah. Belum. Saya Waktu akan masih panjang. Tuh. Tuh seneng kok Vivi bilang juga ketawa dia sudah langsung. Waktu masih panjang tuh. Namyo Horingekyo. Namyo Horingekyo. Pada ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik kita, semuanya selamat malam ya. Malam. Tadi sebenarnya kalau Gosyo ini sudah dijelaskan oleh Pak Letemea semua ya. Ini dikatakan ya, memang pada saat ya sebelum Buddha Nichiren Daishonin itu dibuang ke Pulau Sado, artinya sebelum Hosyaku Kempon, beliau itu lebih condong belajar ke Mahaguru Tientai. Lebih banyak dia membaca buku-buku dari Mahaguru Tientai. Jadi di sini kan dia mengatakan sudah menyumbang kan, sudah dipersembahkan di hadapan Mahaguru Tientai. Nah, sebenarnya Mahaguru Tientai ini ya seperti tadi dikatakan oleh Pak Letemea, itu mendapatkan gelar itu Sakyamuni kecil, karena beliau tuh pinter menyimak semua hukum-hukum Buddha, dan beliau yang membaca Sadharma Pundarika Sutra itu beliau bisa mensistematikkan menjadi Ichinen Sanjen ya. Sadharma Pundarika Sutra itu. Kalau kita baca ya, kita itu manusia biasa, bodoh lagi. Pasti kita bilang, waduh ini Sadharma Pundarika Sutra ini kok semua sair-sair, kayak puisi-puisi. Mana apa yang dimengerti? Kita pasti nggak mengerti. Tapi di sini Mahaguru Tientai itu mengerti Sadharma Pundarika Sutra. Di dalamnya itu ada Gonson. Di dalam bab 16 itu ada Gonson. Beliau tahu saat itu. Tapi bukan tugas beliau untuk mewujudkan Gonson. Malah beliau mengatakan, nanti pada masa akhir Dharma, jadi zaman Mapo ini, ada orang yang mendapatkan tugas Buddha mewujudkan Gonson. Nah, itu yang akan mewujudkan Gonson yaitu Buddha Nichiren Daishonin. Malah beliau mengatakan dia rela loh mendapatkan penyakit lepra kalau hanya untuk bisa ketemu Gonson. Kalau kita ini sudah ketemu Gonson,
tapi malah merasakan Gonson menjadi beban. Kok dibilang percaya mesti Gonggyo Daimoku, ya. Nanti kok nggak Gonggyo Daimoku katanya nggak percaya, kan? Nah, jadi kita ini memang nggak ada bakat untuk itu lebih menyimak sebenarnya apa yang ada di dalam Gonson itu, apa yang ada di dalam Saddharma Pundarika Sutra. Dalam beberapa bulan ini kita belajar Gonson itu ada di mana? Itu ada di dalam dada daging kita. Sebenarnya kalau kita bilang ada ibu ya yang dihipnotis terus habis semua ya, semua habis, kan diceritain habis semua, dia bilang Gonson tidak melindungi. Memang Gonson yang kertas ini enggak bakalan melindungi kita. Tapi ya Gonson yang ada di dalam dada daging kita, itu yang melindungi kita. Artinya apa? Dharma, kita mesti belajar Dharma. Dharma itu yang kita jalankan, itulah yang melindungi kita. Makanya kenapa ada 10 nyoje, ya, Shihojisho, 10 nyoje. Nyoje shio, nyoje shio, nyoje tai, nyoje riki, nyoje sa, nyoje in, nyoje en, nyoje ka, nyoje ho, nyojai homa kyoto. Di situ ada tenaga, ada jodoh, ada sebab, ada akibat. Nah, kita Gonsonnya di sini hari-hari yang kita bikin tuh apa? Jadi Gonson yang kertas ini enggak ada salahnya. Enggak melindungi kita, enggak ada salahnya. Ini cuma jodoh, ya. Jodoh itu ada tulisan-tulisan, inilah susunan jiwa kita yang ada di sini. Ini di sini. Jadi kita jalanin hari-hari itu apa yang harus kita jalanin? Yaitu kita belajar Dharma. Nah, kita jalanin, praktekin. Makanya ada dikatakan Kyosho Kanjin. Ada teori, ada praktek. Ini dua nggak bisa terlepas. Itulah yang harus kita jalanin hari-hari. Kalau kita jalanin sesuai kemauan Buddha, ya, sesuai dengan Dharma, pasti hidup kita itu aman-aman aja, ya, aman-aman aja. Kata Ibu Pisyang, orang kaya juga punya kesulitan. Betul, orang kaya, pokoknya begitu lahir, ya, begitu lahir, masalahnya udah banyak. Karena kita lahir, kalau agama lain kan dibilang, bayi yang lahir itu suci, ya, enggak tanpa dosa, suci. Tapi kita lihat nih baru kemarin tuh ya, kita dapat ini WhatsApp dari Ibu Siska, kan, yang dikatakan ada bayi yang lahir matanya buta, kan, itu katanya ketutup kista, ya, itu harus dioperasi dan mendapatkan kornea mata untuk supaya bisa melihat begitu, kan. Tapi butuh biaya dan nggak punya duit. Nah, mau nggak mau dia bikin link ini untuk minta sumbangan, kan. Nah, Ibu Siska, karena itu anak didiknya, itu Pak Momo punya adik, punya cucu. Nah, anaknya itu adalah anak didiknya Siska. Waktu KSP sampai SMP sampai itu, terus ikut. Jadi Ibu Siska tuh sayang sama dia. Nah, kita lihat, kan lahir baru bayi, harusnya nggak ada dosa dong, kan? Kenapa bisa begitu? Semua itu karena masa lampau. Makanya kita bilang, ya, kok saya itu baik-baik kok, saya orang baik, saya nggak pernah nyakitin orang, kok saya bisa dapat masalah begini? Ini karena masa lampau. Makanya kita itu kenapa punya mata, jangan selalu melihat yang negatif, dibilang itu negatif, jadi itu negatif, semua nggak ada yang baik cuma dia.
Makanya dikasih nggak lihat. Kalau menurut teori kan, tapi masih banyak karma-karma lain. Ya kemarin ada orang tebing tinggi ya, yang sekampung lah dengan saya. Anaknya umur 25 tahun kemarin bawa mobil di tol mau ke Pluit itu nggak tahu tabrak apa, terguling, mati. Belum langsung mati. Dibawa ke rumah sakit, mau dioperasi otaknya katanya ya. Nah, begitu mau operasi mungkin mati lah ya. Ini anak orang kaya, makanya semua tahu di post ya, di WA, Vilar jadi Vilar. Oh ini anak siapa? Ini cucu siapa ini? Nah, umur 25 tahun, sekolahnya di Amerika ya. Tapi karena pandemi disuruh pulang kan, pulang. Adiknya sekolah di Melbourne. Ya. Kenapa? Ini anak orang kaya ya. Jadinya semua Vilar ya, semua tahu. Coba yang miskin enggak. Yang miskin lah kita kenal. Orang tebing juga kenal. Umpamanya ada masalah ya. Apakah ada yang mau mempost? Enggak ada. Tapi ini zaman keruh, zaman orang yang pokoknya yang dipuja apa? Duit kan? Yang dipuja duit. Jadi kalau tadi Ibu Pica mengatakan ya, loba nasib itu bukan kalau kita sudah banyak duit, bukan. Tapi loba nasib itu kita hidupnya bisa tenang, seperti kata Ibu Pisan, tenang. Hari-hari hidupnya tenang, walaupun hidupnya sederhana. Kalau melihat begitu, saya pikir saya juga bukan orang kaya. Kalau saya mau dana paramita, saya mau nyumbang pada seseorang, mau tunggu saya kaya, saya tidak bakalan menjalankan karma-karma baik, nggak bakalan. Tapi ini saatnya, kesempatan bagi kita untuk membuat ini karma baik kecil, karma baik kecil, nyumbang begini kan karma baik kecil. Tapi kalau kita menyebarkan Sadharma Pundarika Sutra, sampai orang yang ke-50 pun masih, orang yang ke-50 itu masih gembira terimanya sama pada orang yang pertama. Makanya jangan kita meremehkan pertemuan-pertemuan seperti ini, jangan diremehkan. Jangan kok kayak cuma berapa duit lah, kuota berapa. Jangan diremehkan. Kalau kita meremehkan, ya, seperti dikatakan, seperti Buddha Nichiren Daishonin, mendapat penderitaan, ya. Dikatakan, saya itu dulu, masa lampau saya, meremehkan Sadharma Pundarika Sutra. Saya taruh di bawah kaki saya. Makanya ini saat sekarang saya mendapatkan penderitaan karena masa lampau saya meremehkan. Saya juga nggak mengatakan. Saya sekarang ketemu Namyo Renge Kyo itu kurnia yang paling besar. Nah, saya pun bukan orang baik-baik, bukan orang yang bukan orang yang sabar, enggak. Saya juga orangnya emosional. Cemburuan, iri hati, ya. 4 racunnya kuat. Saya tuh begitu. Tapi ketemu Namyo Renge Kyo, saya ingin 4 dunia buruk itu ada di bawah. Saya ingin selalu itu
yang saya timbulkan itu dunia Buddha. Apa itu gampang? Enggak gampang. Kadang-kadang pun udah daimoku ya 1 hari. 1 jam udah selesai 1 jam. Bisa lagi ketemu jodoh. Jodohnya ya yang orang-orang yang dekat-dekat saya lah, ya, cucu lah gitu. Nah, bisa juga marah. Tapi marah itu sekejap, sebentar. Enggak marah kayak dulu itu bisa, kalau marah itu bisa seminggu, sebulan. Ya. Tapi ya sekejap ya udahlah. Nah, kalau saya lihat, saya juga melihatnya. Pengalaman saya, umur saya sekarang 70-an ya. Pengalaman hidup saya lihat banyak ya orang. Kenapa hal sedikit aja nggak bisa cincai gitu? Nggak bisa. Wah, marah lagi. Ungkit lagi, ungkit lagi, ungkit terus. Saya pikir buat apa sih? Ya, toh sebentar lagi kita mati. Bukan bilang tua, mati. Umur 25 tahun. Mobilnya terbalik. Enggak ada yang nabrak katanya. Tidak ada tabrakan. Tapi mobilnya terbalik sendiri. Kenapa? Karma. Kalau orang Buddha ya bilang itu karma. Mamanya kuat sembahyang tapi sembahyang tridharma kalau nggak salah. Laubo itu tridharma apa Laubo nggak tahu apa itu. Pai Laubo itu pokoknya. Kita pun tidak akan terhindar dari karma. Tapi karena hari-hari menjalankan ya Gongyo, Daimoku, belajar, ingin suasana jiwa itu baik gitu. Ya, karma keluar dan jiu. Karma berat, terimanya ringan. Kalau kita memfitnah dharma, kepala peta 7. Jangan sekali-sekali mulut kita itu bikin karma. Betul itu, saya lihat tuh banyak ya. Memang lagi ngomong tuh enak. Mau menghina, mau menjelekkan susunan. Ya. Tapi nanti itu semua sudah masuk gudang karma. Begitu saya lihat. Kalau terjadi, mau ngomong pun nggak bisa. Makanya kenapa dikatakan karma kita itu tiga karma. Karma mulut, karma badan, karma hati. Nah, jaga kita. Kadang-kadang kita diam. Nggak mau marah, diam. Tapi hati ini maki-maki terus. Nah, itu juga bahaya. Nah, itu pun masuk gudang karma. Jadi kalau kita belajar semua ini ya, jangan mengatakan kalau sungguh hati percaya, yang sakit tuh nggak bakalan mati. Kalau karma tetap tuh bisa diperpanjang. Seperti sama Gojek. Suaminya nggak sakit, malah mati duluan. Kan? Dia yang sakit-sakitan bisa diperpanjang 20 tahun. Jadi kita juga belajar. Saya belajar, ibu-ibu belajar, GM belajar. Nah, GM malah lebih, seharusnya ya lebih beruntung lah daripada kita. Belajar, percaya satu saja. Jangan percaya yang lain. Benar, ini hukum alam semesta. Kita hidup di alam semesta. Apa sih yang kita tidak pakai? Alam semestanya air kita pakai, udara kita pakai, ya mataharinya semua kita pakai. Nah, kalau biangku nggak percaya hukum alam semesta, apa yang nggak dipakai dari alam semesta? Coba kalau alam semesta tidak kasih, nggak dikasihlah begini, pandemi, udaranya itu virus semua, mati nggak kita? Mati banyak orang kan? Begitu. Jadi kita itu belajar menerima. Ya, jadi saya nggak mau panjang lebar, nanti
cerita bersambungnya putus setengah. Terima kasih semuanya. Jadi kita undang ya Bapak daerah Teluk Gung. Ceritanya belum habis. Oh seru. Belum cerita itu mau ditimpa sama pohon gede lagi, belum cerita itu benar tuh itu myoho. Itulah kekuatan alam semesta. Benar nanti Pak Aloy cerita. Kita persilakan. Mic-nya belum Mic-nya buka. masih mati, Pak. Mic-nya masih mati. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu dan generasi muda. Apalagi ya generasi muda. Kalau ini kita sembahyang ke Honson ya, itu udah nggak salah. Ya, kayak tadi Ibu Kristanti bilang tuh karma tetap. Sebenarnya saya kan sudah pernah cerita kan, karma tetap kita, saya itu umur 46 seharusnya sudah tidak ada. Kejadiannya berkali-kali tuh. Ya. Setelah udah ini ya, sebenarnya sampai sekarang saya sudah diperpanjang tuh sudah 22 tahun loh. Sekarang 68. Ya. Jadi ya, saya sembahyang Gohonson ini, saya terus pantau, saya lihat dari permulaan saya jalan, Pak Seno ada pernah saya marahin. Pak Seno, dulu saya baru sinjin ya, di Megamendung. Pak Seno tuh duduk pagi-pagi biasa kan, duduk di depan pakai kacamata Ray-Ban, dia yang hitam. Kita lewat, selamat pagi Pak. Dia diam aja. Ini nih ketua umum apa nih? Ini matanya buta atau kupingnya congek, saya bilang. Wah, dia orang tuh tarik saya. Jangan ketua umum. Iya, saya udah baik-baik lewat dibilangin selamat pagi, diam aja tuh. Kupingnya congek atau matanya buta. Udah sekali. Memang ya, saya rasa tuh ya kayak tadi Ibu Kristanti bilang, orang yang ketemu Gohonson sifatnya tuh ya gila-gilaan lah. Saya itu aja. Saya terus saya pantau loh, ya. Saya pantau, iya benar juga ya nih orang yang sembahyang Gohonson tuh rata-rata bapak-bapak itu semua tuh sifatnya mirip kayak saya. Ya. Sama saya bukan Pak Seno aja loh. Siapa lagi tuh ya? Itu dulu Pak Piing itu yang dulu waktu kita ribut dia sering ke apa namanya itu ke Jepang tuh. Siapa namanya? Pak Nyo. Hah? Bukan Pak Nyo. Pak Suzuki. Bukan, yang sering ke Jepang sama Suzuki itu loh, ngurusin itu. Arifin, siapa? Arifin ya. Ya, yang kurus-kurus tinggi kacamata tuh. Arifin ya. Botak kan. Ya betul. Itu aja pernah sama Rain. Terus satu lagi Pak Iwan Pendek. Waktu kita mau nanam ini ya, pohon, 1 juta pohon ya kalau nggak salah tuh ya. Dulu kan zaman Pak Harto tuh suruh nanam. Terus Pak jadi Ebi. Jadi si siapa tuh pas si siapa Chun Ho ya, siapa namanya tuh yang sekarang udah nggak ikut, yang orang belakang tuh. Dulu kita masih gabung sama Apiang kan? Pak Sengho. Sengho lantaran nggak punya baju itu ya, dia nggak mau pergi. Saya bilang, aduh kamu kalau nggak punya baju nanti habis karya bakti nih ya, baju ini saya kasih kamu lah, saya bilang. Pergilah, dia pergi. Udah pergi,
ke rumah susun sini sama si Tal, masih ingat. Jadi kita jalan, Pak Iwan juga jalan. Pak Iwan kalau ketemu si Pak Cuhwa nggak pakai baju itu, dia pegang kan banyak, dia kasih Cuhwa. Wah, gue lihat Pak Cuhwa aja, bos dia kasih ya. Udah saya Uber, saya lari. Pak, minta satu dah. Dia pegang bajunya, dia gitu, enak aja. Pendek, gue bilang. Gue langsung gituin, pendek. Kamu ini kiranya kok Tamsin ya? Ini nih, teman saya nggak ada tuh di belakang tuh. Dia jalan makin cepat. Dasar pendek loh. Gue teriakin dia. Dia langsung caw. Saya bilang, aduh, benar-benar ya. Kadang-kadang orang tuh lihat kalau Pak Cuha dia kasih, kalau giliran kita umat biasa nggak dikasih. Minta nggak dikasih. Gua marahin. Pak KU aja pernah gua marahin tuh. Memang ya, saya marah. Saya orangnya begitu. Kalau saya salah, saya nggak berani. Kalau saya benar, biar kamu nih, kalau kamu nih pimpinan saya paling hormatin. Apalagi KU, ketua umum. Tapi kalau dia salah, saya marah. Saya nggak pandang kamu ini siapa. Di bidang usaha, saya juga nggak pandang kamu ini lebih kaya dari saya, kamu bos gede. Kalau lu salah, nggak benar, saya marahin tuh. Saya orangnya gitu. Tapi ya setelah udah, ini siapa lagi tuh si bapaknya Sinhwa, dulu bapak wilayah kah? Itu aja orang pada takut sama dia tuh. Kalau Pak siapa namanya tuh ya, saya lupa tuh. Gunadi. Pak Gunadi. Waktu itu saya kan kenapa ya? Saya sejak itu ya, saya dulu masih di Megabendung, saya tidur sama dia orang rame-rame. Pak Gunadi itu wah ngoceh tuh. Habis pertemuan apa mau apa namanya ya? Mau pemilihan ini ya, pimpinan ya, lagi mulai ribut-ribut sama Ibu Seno. Ya, dia sama adiknya Pak Nyo yang buka travel itu, si yang udah nggak ada sekarang juga tuh. Wibowo. Pak Wibowo, betul. Saya udah tidur, saya paling nggak suka kalau udah tidur. Ya, masih ada yang ngoceh-ngoceh gitu loh. Udah tidur, tahu-tahu dia masuk, dia ngomong tuh sama Pak Wibowo tuh ngomong tuh lama banget. Saya udah kasih peringatan sekali, 2 kali, 3 kali masih ngoceh. Saya langsung bangun, saya tarik tuh dua-duanya. Ayo bangun, kita ngomong di depan. Jangan di sini, udah jam 12 lewat tuh orang mau tidur. Ayo bangun. Baru diam. Aduh, saya bilang orang udah mau tidur, udah jam 12 lebih, hampir jam 1. Masih ngoceh. Nih berdua tuh ngoceh masalah susunan lah ya, nggak tahu dah ya dia tuh. Ya. Satu lagi itu si siapa juga tuh, akhirnya tuh ya, saya tahu saya mau datang sembahyang di waktu itu di Megamendung. Saya nggak mau, ya, saya takut karena saya orangnya tuh emosi. Saya Kamboan, saya tidurnya di luar, di emperan, di luar itu. Di kamar-kamar kan ada orang jalan gitu. Saya selalu tidurnya di sana, tidur di luar. Demi jangan sampai nanti kalau kita tidur orang ngoceh-ngoceh itu kita marah-marah. Percuma saya datang ke NCU marah-marah, saya tidur di luar. Sampai udah pindah ke Ciapus juga begitu. Ciapus kan susah, saya mau tidur di luar itu kan nggak bisa tuh. Tempat lelaki itu kan banyak orang lewat, sisok. Oh, di Megamendung kan saya bisa cari yang agak jauh,
di luar tuh saya tidur bisa. Saya tidur di mobil. Saya tidur di mobil, udah tuh ya lama-lama dia orang juga tahu kalau saya udah masuk mau tidur ya di Ciapus, tempat saya udah di pojok itu udah kayak udah kontrak punya tuh, udah tempat saya. Nggak ada yang berani tidur di situ. Saya tidur, kalau ada yang berisik ngomong udah lewat jam habis demoku jam 12 masih itu, saya udah teriakin dulu tuh, baru diam. Bukan saya sok ya, sorry ya, saya nggak mau. Dia orang udah tahu juga sifat saya, nggak mau ada pale, diam udah tidur. Nah, baru bisa tenang, semua pada tidur. Bukan saya ini, dia orang juga tahu sifat aku ya. Saya sih nggak pandang siapa, ya. Kalau marah, saya nggak ini loh, nggak apa namanya. Sebenarnya ya, kita udah ketemu Gohonson ya, kita punya sifat kayak begitu ya. Saya berani ngomong, sifat jadi nasib kita. Sifat kita yang buruk loh ya, jadi nasib kita. Kita ketemu Gohonson, kita berubah. Kita robah sedikit, kehidupan kita maju dikit. Robah dikit, maju dikit. Baru ada ketemu hari ini saya. Ya, saya sebenarnya umur 20 udah boleh bilang udah mapan lah gitu ya. Hampir-hampir juga udah mau merit, nggak jadi ya. Karena sifat waktu itu belum ketemu Gohonson, sifat itu tuh jelek sekali. Pokoknya kamu jangan makan di saya, makan habis. Tangkap, digebukin. Nah, akhirnya lah kita sudah belajar sebab akibat. Kan saya udah pernah cerita kan, karyawan saya baru saya keluarin seminggu saya kena tangkap, salah nangkap, digebukin, lantaran dia tuh main bola, ya buron, kerja di tempat saya, ya akhirnya saya ini. Jadi terus saya mau bilang tuh Kamal bisa diperpanjang itu ya, Kamal tetap bisa diperpanjang. Dulu setelah saya udah ketemu Gohonson, ya pimpinan kita suruh apa aja kita jalan. Nggak kayak sekarang tuh ya, zaman sekarang punya umat, wah udah pakai otak lah ya. Ya, apalagi saya mau kasih masukan sedikit sama GM kita lah yang ada di sini. Ya, kenapa saya bisa bilang kayak kamar tetap bisa tidak tetap. Dan juga saya sudah belajar, saya nggak mau kalma saya, nggak mau sampai turunkan ke anak saya. Kita sampai ke tempat saya aja kita patahin dulu, patahkan, ya. Dan juga lu lihat, jadi ya waktu kita jalan, apa suruh kita makan pahlawan, oke, suruh kita kerja bakti ke Pademangan, Raja Wali, masuk got, gali got, oke. Kalau gong gali, dulu mah jalan aja tuh. Nah, tahu-taunya, ya, tahu-taunya tuh ada kita bikin sebab baik, soalnya ada pelindungan. Kayak si Ibu Syoi, keluarganya tuh keluarga janda. Semua loh. 1, 2, 3. Dia keempat. Saya waktu 46 tahun, kejadian berturut-turut 5 kali. Ya, lolos. Kan saya udah bilang, pernah ngomong nggak saya waktu kejadian. Pertama, pohonnya tumbang. Pohon di Kapuk itu kan lu tahu sendiri, orang Medan punya pabrik, asal jadi punya tuh. Pakai dia punya kantor pakai kasur tiang kiri kanan ya, pantek-pantek pakai di atas pakai seng. Ya. Hujan gede, angin gede, belakang dia itu umpamanya ini dia punya kantor ya.
belakangnya itu tuh udah jalan tuh ada pohon 2 biji gede. Jadi kita duduk, saya mau nagih di sana, saya duduk ngobrol-ngobrol. Wih, dia bilang anginnya kenceng. Saya bilang, Ton, kantor lu tuh kantor apa tuh? Hujan gede begini kayak ada orang yang lari-lari di atas. Lupanya itu kan kita nggak punya pengalaman karena tuh pohon tuh kencang tuh mungkin akarnya ketarik, jadi dia punya tuh bangunannya itu tuh pakai kayu kan, krek-krok gitu loh, bunyi kan pasti. Jadi dia bilang, oh enggak lah, kamu lihat tuh anginnya kencang ini itu. Saya bilang kalau begitu ya, saya ambil duit, saya bilang beli bir, dia bilang kita minum, gitu loh. Begitu dia di pinggirnya aja tuh ada warung tuh, diambil bertiga mau begitu mau minum, saya begitu lagi tuang ambil gelas, lagi mau tuang sambil jalan keluar lihat pohon sebelah sana udah tumbang, saya teriak, ayo pohonnya tumbang, lari tuh sambil lari, pabriknya kan gede, sambil lari udah yang kencang. Lihatin deh pohonnya tuh jatuh, brek, hancur semua. Kalau sempat saya minum, tuang minum, udah mati lah di dalam tuh. Sekali, kedua kali, mobil kap depannya terbuka itu loh. Nah, udah itu mobil apa namanya itu gym mesinnya di tol lagi jalan kencang. Gym, karena tuh radiatornya hancur, pecah. Wih, selamat. Bawa ke bengkel Awi. Siapa Awi kan tahu saya juga. Bongkar mesin hampir 15 hari ya. Bongkar mesin selesai, saya mau bawa, dia bilang nggak boleh. Saya panasin dulu. Pagi sampai sore, terus ganti oli, baru kasih saya bawa. Dia bilang, kamu kan bawa mobil kencang, nanti baru bongkar mesin, kalau langsung lu bawa kencang, gym lagi, dia bilang. Udah, begitu jalan, keluar jalan, sampai pabrik. Di waktu itu pabrik pertama di Cikande. Ya, yang Cikande. Kenapa saya bisa di Cikande, kan ya? Kenapa dulu Pak Herman pernah saya masukin ke rumah sakit di Bararaja, karena pabrik saya kan di Cikande. Itu rumah sakit itu udah kayak saya punya tuh. Umat dari Fajar Raja ada berapa orang, dari Kapuk ada 1, dari Fajar kalau nggak salah ada 2 orang, 3 orang tuh. Nah itulah mungkin kita jalan-jalankan kayak begitu ya, obatin bawa ke sana sini. Jadi kita tahu-tahunya kamar tetap jadi tidak tetap. Kejadiannya semua tuh fatal, itu terakhir itu masuk rumah sakit loh. Sampai masuk rumah sakit tuh. Nah, makanya saya bilang ya, kita jalan-jalan kayak begini ya, kita jangan ibaratnya kita ngebantu, kita sumbang, kita jangan harap ada imbalan gitu. Kalau punya kayak begitu, lebih baik jangan sumbang. Ya, kalau nanti kita sumbang, oh dia umpamanya kita sumbang setiau, nanti mungkin besok bisa dapat notiau. Tahu-tahu nggak ada, jadi kecewa. Ya, kalau kita sumbang, biarin aja. Ya, kita jalankan. Kita dana paramita, itu juga dana paramita, kita jalanin dulu ya, waktu ribut-ribut, saya mau stop. Itu siapa itu ya, siapa namanya tadi yang saya bilang tuh, Piing, yang pakai kacamata, Arifin. Nah, dulu Arifin dulu kan ya kita asap pulang kan dia suka nebeng mobil kan, si mobil Rudi Iskandar. Kan waktu ribut-ribut saya bilang saya udah nggak mau dana paramita. Dia pesan,
Kalau kamu nggak mau, kamu sendiri ya. Jangan ajak-ajak orang. Nggak boleh tuh. Ya, jangan ajak orang lain, jangan dana paramita itu dosa besar itu. Dia bilang, jangan, kalau kamu nggak mau, kamu sendiri aja, dia bilang. Oh gitu, ya, karena nih dana paramita itu tuh, kita dana, itu untuk kayak Dhamma Duta, mau ceramah, mau bawakan dharma, itu kan biaya kan, tiket, segala macam. Ya penting, itu dana paramita itu penting sekali. Kita jangan pelit-pelit, kita sumbang gitu loh. Ya, saya rasa ya kalau kita sembahyang Gohonson, karma tetap bisa tidak tetap. Saya yakin, pentinglah kita jalan, kita jangan lihat kiri kanan lah. Ya, kita jalan, penting kita jalan aja. Robah sifat kita sendiri. Kedua, kita udah tahu, kita patahkan karma keluarga kita, karma disebutnya karma lantai atau karma ranting ya? Karma keluarga. Karma kelompok, ya. Kita sampai tempat kita, sampai di kita patahin, kita jalankan. Waktu sudah habis, sekian, terima kasih. Ada bersambung nanti minggu depan bersambung. Udahlah. Terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik kita semuanya. Memang waktu juga udah sampai ya. Jadi kita tutup dengan 3 kali Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan generasi muda. Generasi muda semuanya, selamat malam. Malam. Nanti hari Senin ada pertemuan anak cabang. Habis itu pertemuan ranting ya, anak cabang di Teluk Gong.